Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tatia Deswita Anggraini dengan NIM 31221048. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan basis data. Nah, basis data itu apa sih? Basis data adalah sebuah kumpulan data yang struktur secara logis atau konseptual. Nah, kalau lingkungan basis datanya yaitu lingkungan basis data sebuah habitat di mana terdapat basis data untuk bisnis. Nah, pada tahun 1975 itu tuh menetapkan 3 level abstraksi dalam database, yaitu ada level eksternal, level konseptual, dan level internal. Nah, level eksternal ini apa? Level eksternal itu adalah sebuah yang berhubungan langsung dengan pengguna database. Sedangkan level konseptual yaitu adalah level dari para administrator database. Pada level ini didefinisikan hubungan antara data dan secara logik sehingga diperlukan struktur. Nah, level internal itu apa? Level internal itu adalah di mana data disimpan secara fisik dalam bentuk kode, teks atau angka atau bit. Dan ketiganya itu memiliki independensinya masing-masing. Data independence itu apa sih? Nah, data independence dapat dibagi menjadi 2, yaitu physical data independence, yang kedua logical data independence. Physical data independence yaitu bahwa internal skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu konseptual skema. Sedangkan logical data independence yaitu skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu eksternal skema. Nah, DBMS itu apa sih kan? DBMS itu untuk mengolah database diperlukan suatu perangkat lunak yaitu DBMS. Nah, DBMS itu database management system. Adapun komponen DBMS yaitu ada file manager, database manager, query processor, DML process compiler, DDL compiler. Nah, dari kelimanya itu memiliki arti dan itu yang berbeda-beda. Kalau file manager yaitu untuk mengolah ruang dalam disk dan struktur data, sedangkan database manager itu menyediakan interface-nya. Sedangkan query processor yaitu yang menerjemahkan perintah-perintahnya, dan DLM compiler yaitu yang mengkonversi perintah, sedangkan DDL compiler yaitu yang mengkonversi perintah-perintah DDL ke dalam sekumpulan tabel. Itu secara umum dikenal dengan 2 sub language. Yang pertama itu data definition language, dan yang kedua data manipulation language atau yang disingkat DDL dan DML. Nah, di DML itu untuk menjabarkan pemrosesan dari basis data. Nah, dia tuh memerintahkan pada insert, update, dan delete. Ada 2 jenis DML, yaitu yang procedural DML dan non-procedural DML. Sedangkan yang procedural DML itu tuh digunakan untuk mendefinisikan data. Sedangkan yang non-procedural DML itu tuh digunakan untuk menjabarkan data. Adapun arsitektur DBMS multi-user itu ada 3. Yang pertama, teleprocessing, file server, dan terakhir atau ketiga client server. Teleprocessing itu seperti menyatukan satu komputer dengan CPU. File server untuk melakukan permintaan data, sedangkan client server contohnya seperti web. Nah, contoh dari client server itu contohnya seperti web. Nah, di sini tuh ada data dictionary. Data dictionary adalah tempat penyimpanan informasi. Dia juga bisa disebut sebagai dengan metadata, yaitu berisi tentang nama-nama user yang mempunyai wewenang, nama-nama item data yang ada dalam database, jenis dan ukuran item data, dan batasan untuk masing-masing item data. Nah, di sini juga ada model data. Model data itu sekumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data. Nah, ada beberapa jenis model datanya seperti model data file datar atau flat file data model. Ada model data hierarki atau hierarchical data model. Ada model data jaringan atau network data model. Ada model data relasional atau relational data model.
model data keterhubungan intensitas atau intensity relationship data. Sedang ada terakhir model data berorientasi objek atau object oriented data model. Nah, kalau model file data itu apa sih? Atau data file. Nah, kalau itu tuh data file terdiri dari satu atau lebih. Nah, file itu tuh terbagi menjadi dua, ada file teks dan file binary. Nah, jadi data itu terbagi menjadi dua, yang data file dan data teks, file teks atau file binary. Nah, kalau contoh flat file model data itu semisalnya dengan panjang fields-nya yang konstan. Jadi dia tuh konstan. Sedangkan model data hierarki dia tuh seperti berdasarkan konsep hubungan. Dia tuh suatu root table atau parent table. Contohnya tuh seperti model dari data hierarki tuh ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya tuh data dapat dengan cepat dilakukan retrieve atau integritas data mudah dilakukan pengaturan. Dan sedangkan kelemahannya itu pengguna harus sangat familiar dengan struktur basis data, terjadi redundansi data. Nah, yang model data jaringan dia tuh merupakan perbaikan dari data hierarki. Jadi tuh dari data hierarki itu menjadi data jaringan. Dia tuh memperbaiki data hierarki. Adapun yang dia tuh memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kelebihannya itu data lebih cepat diakses, user dapat mengakses data mulai dari beberapa table, mudah untuk memodelkan basis data yang kompleks. Sedangkan kelemahannya, struktur basis datanya tidak mudah untuk dilakukan modifikasi. Dan perubahan struktur data yang telah didefinisikan akan mempunyai program aplikasi yang mengakses basis data. Sedangkan model data relasional itu merupakan model basis data yang populer atau banyak digunakan sekarang ini. Jadi tuh kayak viral banget yang udah digunakan di sekarang ini. Nah, dia juga memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kelebihannya itu seperti basis data relasional itu datanya sangat cepat diakses, struktur basis data mudah dilakukan perubahan, data direpresent secara logik, mudah membentuk query. Nah, yang kelemahannya itu kelompok informasi tables berbeda. Nah, jadi itu user harus familiar dengan relasi antar tabel. Terus juga user harus belajar SQL. Nah, jadi itu kelemahan dari model data relasional itu juga harus belajar dari SQL dulu. Nah, itu tuh ada lagi model data keterhubungan. Dia tuh menjelaskan antar hubungan dalam sistem basis. Dia juga relasi antara objek dilukiskan dengan menggunakan grafis. Nah, dia tuh seperti kayak simbol kotak, bulat, nah garis. Ada model data berorientasi objek. Ada juga itu kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Seperti kelebihannya itu objek dapat dilakukan sifat pewarisan dari objek yang lain. Nah, kelebihan juga secara teoritis mudah untuk mengatur objek. Model data berorientasi objek lebih kompatibel. Nah, kelemahannya itu user harus memahami konsep berorientasi objek. Cukup sekian presentasi atau resume dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.